Balik lagi sama saya, Sang Perintis, bukan pewaris, anjay. Kita lanjut film John Wick chapter 2 yang menjelaskan tentang segel perjanjian antara John dan Santino. Daripada kelamaan, langsung saja. Setelah John membunuh Vigo dan Yosef, John masih belum menemukan mobilnya. John menabrak sebuah motor dan mendapatkan kartu untuk akses ke sebuah tempat. Dan ternyata mobil John berada di bengkel milik kakaknya Vigo yang bernama Abram Tarasov. Itu hanyalah bengkel mobil biasa yang mempunyai sindikat narkoba. Anak buah Abram datang dan bertanya kenapa mereka harus memindahkan barang ini padahal John hanya seorang diri. Abram pun marah, dia sangat ketakutan. Vigo dan Yosef telah mati hanya karena seekor anjing dan mencuri sebuah mobil yang kini mobil John berada di bengkel Abraham. Which currently is among our inventory. It's not just a car. It is John Wick's car. Tiba-tiba John masuk dan menculik satu persatu. Sir, he's one man. Abraham mengingatkan kalau John adalah orang yang fokus dan komitmen. John akan mencari musuhnya sampai ke lubang tikus dan cerita legenda John adalah dia pernah membunuh 3 pria menggunakan satu pensil. Killed 3 men in a bar. A pencil. I know, I've heard the With story, a sir. fucking pencil? Who the fuck can do that? John menelpon Abram dan berkata, The "Ahai!" Jantung Abram semakin kencang karena dia tahu John sudah berada di sini. John telah menemukan mobilnya, akan tetapi salah satu anak buah Abraham melihat dan yang lain mengejarnya menggunakan mobil. Di saat dia hampir lolos, tiba-tiba sebuah taksi menabraknya. Dan John harus menghadapi 2 anak buah Abram. Ya, tiba-tiba John harus menghadapi anak buah Abram lagi. John sudah menang, akan tetapi dia harus berhadapan dengan si badan besar. John yang sudah kelelahan pun dengan pintarnya mengeluarkan pistol. Ya, Abram semakin panik ketika John telah berada di depan pintunya. Akan tetapi, John tidak membunuh orang yang tidak punya masalah dengannya, dan dia mengajak Abraham untuk berdamai. Mir. John pergi menggunakan mobil kesayangannya. Keesokan hari, Aurelio datang ke rumah John untuk melihat mobil John yang sudah ringsek akibat pertempuran semalam. Hey, Aurelio. Mobil John banyak yang harus diperbaiki, seperti mesin yang hampir copot, kerangkanya bengkok, kaca depan retak, dan gigi penggeraknya semuanya hancur. Ini bisa diperbaiki dan akan selesai setelah Natal, tapi All right. They'll be ready Christmas 2030. karena masalah ini sudah selesai, John kembali mengubur peralatan perangnya. Tiba-tiba bel bunyi dan John menerima tamu yang bernama Santino. Ciao, John. Santino. Di dalam rumah John, Santino dan Antonio mengucapkan kabar duka.
I was sorry to hear about your wife, John. Dan dengan berat hati dia mengeluarkan sebuah segel perjanjian. No one. Akan tetapi John menolaknya. Take it back. Take it back. Santino mengingatkan John kalau semua kebebasan dirinya yang sekarang adalah berkat Santino juga. Karena malam itu saat John diberikan tugas terakhir oleh Vigo untuk membunuh semua musuh keluarga Vigo dalam satu malam. Dan John baru bisa pensiun untuk menikah dengan Helen. Itu adalah tugas yang mustahil untuknya, makanya dia minta bantuan ke Santino. Akan tetapi, John tetap menolaknya. Dan Santino berkata bahwa semua akan ada konsekuensinya. Santino pergi dengan perasaan kecewa. You have a beautiful home, John. Di saat John lagi memandangi foto dengan istrinya, tiba-tiba semua kenangan bersama almarhum Helen di rumah ini telah hangus. Dan ini baru awal cerita. Keesokan harinya, John mendatangi Hotel Continental. I'd like to see the manager. Dia bertemu dengan Karen dan meminta untuk bertemu dengan Winston. Di saat Winston sedang meeting bersama partnernya di atas atap, John langsung menanyakan di mana Santino karena dia telah menghancurkan rumahnya. Where is he? Winston menanyakan apa mau Santino. Akan tetapi, John tidak tahu apa maksud kedatangan Santino karena dia langsung menolaknya. What does he want you to do? I didn't ask. Winston menjelaskan bahwa ada dua aturan yang tak bisa dilanggar. Two rules that cannot be broken, Jonathan. Yang pertama adalah jangan membunuh di area kontinental. Yang kedua adalah setiap segel harus dihormati. The High Table demand a more severe outcome if their traditions are refused. Para petinggi atau high table akan lebih kejam jika tradisi mereka ditolak. John harus melakukan apa yang diminta oleh Santino. Dan jika tugasnya sudah selesai, dia boleh membunuh dan menghanguskan rumah Santino. Akan tetapi, Winston tetap mengingatkan tentang dua aturan itu. John pergi dan ingin menitipkan anjingnya ke Hotel Continental. Tetapi tidak ada fasilitas penitipan hewan dan Karen menawarkan diri untuk menjaga anjing John. John mendatangi sebuah museum. Dia diberhentikan oleh Ares untuk diperiksa. Setelah dirinya aman, baru dia bisa bertemu dengan Santino. Santino tahu kalau John akan datang, dan dia juga tahu kalau John sedang memikirkan bagaimana cara membunuh dirinya. Karena Santino banyak cincong, John langsung menanyakan apa yang dia mau. Just tell me what you want. Dan ya, Santino ingin John membunuh kakaknya karena ada 12 kursi di posisi high table. Ada beberapa nama organisasi seperti Camorra, Mafia, dan Ndrangheta. Camorra, Mafia, and 'Ndrangheta. The Chinese, the Russian. Itu adalah organisasi dari Italia. Selain itu ada negara Cina dan Rusia. Ayah Santino yang bernama Antonio adalah ketua dari organisasi Camorra. Dan di saat Antonio meninggal, Antonio mewariskan kursinya kepada kakaknya Santino yang bernama Gianna. Tanpa basa-basi, John langsung pergi dan datang ke sebuah toko penitipan barang. Never want to waste words. 5903.5. John membuka kotak yang berisi jas, pistol, paspor, dan koin emas. Zajmatsvejah, Mr. Vic. John pergi dari toko dan menuju Roma untuk ke sebuah hotel kontinental. Akan tetapi, Ares membuntutinya. Di saat John berada di resepsionis, dia dipanggil oleh manajer hotel yang bernama Julius, teman lamanya. Jonathan. Julius. Ciao.
Nice to see you. Julius menanyakan mengapa dia ke Roma karena yang Julius tahu kalau John telah pensiun. Sei qui per il Santo Padre? Dan Julius memberikan salah satu kamar terbaik yang ada di Continental. Grazie. Enjoy your stay. John mulai mendatangi toko sejarah untuk mengetahui lokasi kuil pemandian Caracalla yang mempunyai 3 gerbang dan dia memberikan 3 kunci. Di kuil itu, Gianna akan dilantik. Well done. Could you do a Dia juga mendatangi toko jas untuk membuat jas baru dengan Angelo. John membuat 2 jas dengan model Italia, 2 kancing, dan lapisan silikon karbida yang anti peluru. Akan tetapi masih terasa sakit. Zero penetration. However, quite painful, I'm afraid. Tidak lupa, dia mendatangi toko senjata yang menyarankan Glock 34 dan 26. Good afternoon, Mr. Wick. Glock 34 and 26. Ada juga IR-15 dengan ukuran 11,5 inch. AR-15. 11.5 inch. May I suggest the Benelli M4? Bukan hanya itu saja, John disarankan untuk mengambil Benelli M4, senjata klasik Italia. dessert? Dan makanan penutup, sebuah pisau yang baru diasah. Do enjoy your party. Ya, kalau kita melihat tato Fortis Fortuna, berarti John sudah siap untuk beraksi. Ares masih membuntuti John dan dia masuk lewat salah satu gerbang. John menaruh beberapa senjata di tempat yang akan dia lewati nantinya setelah membunuh Gianna. Kita melihat Gianna yang sedang menyambut tamu. Cassian, tangan kanan Gianna, memberitahukan Gianna kalau Tuan Akoni telah menunggunya. In a minute. Mr. Akoni, please sit. Ya, ternyata Gianna telah mengambil semua milik Tuan Akoni, dan karena Gianna sekarang telah menjadi ketua Camorra, dengan seenaknya dia mengambil milik orang lain. Tuan Akoni dengan kesalnya, dia keluar dan Gianna akan ke kamar mandi untuk memperbaiki make up-nya. Di saat Gianna sedang bercermin, dia terkejut karena sang legenda telah berada di belakangnya. Yet here you are. Il mio emissario di morte. Gianna menanyakan siapa yang menyuruh John datang dan What brought you back, John? A marker. Your brother. Gianna tidak terkejut kalau Santino yang menyuruh John. Gianna yang tahu dirinya akan mati pun memutuskan untuk melepas seluruh pakaiannya dan menuju ke kamar mandi membawa sebuah pisau untuk melukai tangannya. Sebenarnya John tidak tega, akan tetapi ini semua karena segel perjanjian. John menembak di kepala untuk bukti kalau Gianna mati karena ditembak, bukan karena bundir. John jalan untuk keluar, akan tetapi dia dipanggil oleh Cassian. John? Cassian. Cassian curiga kalau John bekerja dan tiba-tiba John lari dan melumpuhkan beberapa musuh dan menuju ke lorong bawah tanah. Cassian pun mengecek keadaan Gianna yang telah koit. John menelusuri lorong dan bertemu Ares. Loose ends.
Ares mengatakan bahwa kini tugas Ares tinggal satu. John yang mengerti pun langsung melarikan diri. Kini John dikejar pasukan Santino dan pasukan Giana. John bukanlah orang sembarang. Di setiap tikungan dia telah menyiapkan senjata. Dan di setiap tikungan juga dia mampu menghabisi musuhnya. John berhasil meninggalkan kuil, dan di saat John berjalan di tengah keheningan, Cassian menabraknya dengan mobil dan melakukan baku tembak. John dan Cassian harus berduel jarak dekat. Mereka berduel hingga jatuh dari tangga. Cassian berusaha menusuknya dan John berusaha menembaknya. Ya, John tertusuk di bagian dada dan mereka harus berduel hingga memecahkan sebuah kaca yang mereka tidak sadar itu adalah kaca kontinental. Do I need to remind you that there will be no business conducted on the continental grounds? Julius mengingatkan mereka berdua tentang aturan kontinental dan menyarankan mereka berdua untuk ngopi santuy di sebuah bar. Gin, wasn't it? Yes, bourbon. Right. John menjelaskan bahwa dirinya terpaksa membunuh Giana karena segel perjanjian dengan Santino dan John tidak punya pilihan lain. Akan tetapi, Cassian tidak akan melepaskan John karena dia bekerja untuk Giana. Cassian mengingatkan kalau nyawa dibalas dengan nyawa, dan dia akan membunuh John dengan cepat, begitu pula dengan John. An eye for an eye, John. You know how it goes. Cassian pergi dan menraktir John. Akan tetapi Ares ada di belakangnya dan John meninggalkannya. John ditelepon oleh Santino dan dia mengatakan bahwa Santino paham jika John marah. Karena harus melancarkan drama, makanya Santino harus membalaskan atas pembunuhan Giana yang dilakukan John. Akan tetapi John langsung menutup teleponnya. John. Santino menghubungi sebuah operator untuk membuat rekening kontrak atas nama John Wick. Status kontrak terbuka dengan harga $7 juta. Open. Denomination. 7 million. Processing, please hold. Ya, yang berarti John akan diburu oleh pembunuh bayaran di seluruh dunia. Winston yang menerima pesan itu pun hanya tersenyum. Ares dan anak buahnya mendatangi Santino dan meminta maaf karena dirinya gagal membunuh John. What is this? He completed the task. The marker is over. Winston mendatangi Santino dan berkata bahwa tugas John sudah selesai. Yang berarti perjanjian mereka sudah berakhir dan Santino harus tanda tangan dengan sampel darahnya sendiri. You stabbed the devil in the back and forced him back into the life that he had just left. Winston berkata bahwa Santino telah mengkhianati iblis dan membakar kuil pendeta, yang berarti iblis itu telah bebas dari kurungannya. Itu tandanya John sudah kembali seperti yang dulu. Di saat John sedang jalan, dia diserang oleh beberapa pembunuh bayaran, seperti pemain biola dan pria besar. Akan tetapi, John terkena tembakan di perut.
Saat John jalan dengan rasa kesakitan, dia diserang oleh dua pria, dan ini adalah kisah legenda John yang membunuh menggunakan sebuah pensil. Ya, sebuah pensil. Di bundaran air mancur, John bertatapan dengan Cassian dan melakukan kontak senjata. John lari ke bawah untuk menaiki kereta. Tapi ini epic banget sih, mereka melakukan tembak-tembakan dengan senyap. Di saat John ingin naik kereta, dia harus melawan dua pembunuh bayaran dan John ketinggalan kereta. Ya, Cassian telah menunggu John di seberang. Dia bersiap untuk menaiki kereta. Mereka pelan-pelan mendekat dan di saat penumpang turun, Cassian berhasil menusuk paha John. Akan tetapi ini adalah John Wick, pembunuh bayaran yang paling sadis. John berhasil memojokkan Cassian dan menusuknya di aorta. Jika pisau itu ditarik, Cassian akan mati karena aorta adalah pembuluh darah terbesar dalam tubuh manusia yang berfungsi membawa darah dan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. John turun dari stasiun. Ya, dia mempunyai feeling bahwa dua cleaning service akan menyerangnya. Dan John memutuskan untuk lari. John memberikan koin emas kepada pengemis dan John berkata, "Bawa aku kepadanya." Take me to him. Pengemis yang mengerti pun langsung menghabisi si cleaning service. Sebuah tempat yang tampak seperti tempat penampungan kumuh, tapi di dalamnya menyimpan kekuatan besar. Disitulah John dirawat. Untuk pertama kalinya, kita diperkenalkan dengan The Bowery King. John bangun dan menghampiri Bowery. As I live and breathe, John Wick. Dia menjelaskan bahwa Santino de Antonio telah mengkhianatinya setelah memaksa membunuh saudara perempuannya, yaitu Gianna. Santino malah mengirim pasukan untuk mengkambing hitamkan John. John tahu jika dia ingin hidup dan membalas dendam, dia butuh bantuan. Bowery menginfokan kepada John kalau John telah masuk daftar dagang dengan harga $7 juta. $7 million. Damn! Sebenarnya Bowery sangat tertarik dengan itu. I need your help. You have eyes begging for change on every corner in the city. I'm thinking you can find Santino. Akan tetapi, dia lebih memilih untuk membantu John. Why the fuck would I do that? Because I'm the only one that can help you. Bowery tahu kalau dia membantu John, maka dia akan ikut peperangan yang lebih besar. Tapi juga sebuah kesempatan emas untuk meruntuhkan tatanan lama, yaitu High Table. You kill Santino, the Camorra and the High Table come for you. I kill Santino. Ia tahu Bowery dan jaringannya mulai berdiri di pihak yang sama melawan otoritas lama yang mengatur dunia para pembunuh. You want a war? Or do you want to just give me a gun? Ia memberikan John sebuah pistol Glock 34 dimodifikasi khusus. Dari sinilah John Wick kembali ke medan perang. Dengan hanya 7 peluru di tangan dan seluruh dunia pembunuh bayaran mengincarnya. Your descent into hell begins here, Mr. Wick. He's at the museum. Do be careful on your way down. Informasi dari Bowery menunjukkan gerak-gerik Santino yang mencoba memperkuat posisinya di High Table dengan memanfaatkan kekacauan yang ia ciptakan.
Let us toast to the future of the High Table and the... John mengintai Santino dari kejauhan. Di sana terjadi pertarungan brutal dan penuh gaya. Wick is here. Yeah. John melawan pasukan bersenjata lengkap di antara patung-patung modern dan cermin-cermin yang menciptakan ilusi. Aksi tembak-menembak ini menjadi salah satu adegan paling memukau di film ini, seolah setiap peluru menjadi pernyataan dari kemarahan John. Tapi John tetap maju dengan tujuan yang hanya satu, menemui Santino. Tidak ada yang bisa menahan John karena dia sangat lincah. John dapat melumpuhkan pasukan Santino dari kaca pantul. Santino yang panik pun melarikan diri. Santino dan Ares ingin naik lift, akan tetapi Ares menyuruh Santino untuk duluan. Dan John Wick akan dihadapi oleh Ares. Ares bertemu dengan John. Karena emang si Ares hanya banyak gaya, Ares yang gak punya skill pun harus tertusuk dan John meninggalkannya. Santino pergi ke Hotel Continental, tempat yang dianggap sebagai zona aman oleh semua pembunuh bayaran. This kingdom is mine and mine alone. John tahu kemana Santino pergi. I'm here to see Santino D'Antonio. He's waiting for you in the lounge, sir. Winston, sang manajer hotel, langsung memperingati John. Tapi John hanya menatapnya dengan mata tajam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jonathan, listen to me. The man can stay here a long time. Tanpa basa-basi, John langsung menembaknya. Yeah, Jonathan. Walk away. What have you done? Terlihat muka kecewa dari Winston. Finished it. Tapi balas dendam selalu punya harga. Dan harga yang John bayar malam itu adalah pengasingan. Ia telah melanggar aturan emas dunia pembunuh. Tidak boleh membunuh di wilayah netral, maka Winston tidak punya pilihan lain. Mr. Wick. Di halaman belakang Continental, John bertemu Winston sekali lagi. Winston. What am I looking at? Winston tidak langsung membunuhnya, tapi ia memberikan waktu 1 jam sebelum seluruh dunia mulai memburunya. Are now closed to you. Dalam waktu 1 jam, John akan menjadi ekskomunikado. Dengan kata lain, ia akan diburu oleh setiap pembunuh bayaran di dunia. Sebelum pergi, Winston bertanya. Dan John hanya menjawab, Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. Dengan itu, John Wick pun menghilang ke kegelapan malam. Bersiap menghadapi perang yang lebih besar, karena sekarang bukan hanya dendam yang menyala, tapi juga satu dunia yang akan datang mengejarnya. Film pun selesai, sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you.